Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4745, 4746, 4748. Baiklah, jangan banyak bicara. Cepat rapikan hasil buruan ini. Sebelum hari gelap, kita masih harus pergi ke kota untuk menjualnya. Mulai sekarang, jika tidak ada keperluan mendesak, jangan pergi ke kota. Jangan juga meninggalkan desa Dasi dengan sembarangan. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi orang-orang dari aliansi penyegel iblis sepertinya sudah gila karena kelaparan. Mereka merampas barang di mana-mana. Kepala desa mengarahkan semua orang untuk merapikan hasil buruan. Setelah itu, ia menoleh ke arah Susi dan bertanya, "Susi, bagaimana dengan pil yang kau buat? Apakah sudah berhasil?" Susi tampak sedikit malu dan menjawab dengan pelan, "Kepala desa, aku belum berhasil. Dalam beberapa waktu terakhir, Susi telah terus-menerus berlatih meramu pil. Semua bahan yang ia butuhkan dikumpulkan oleh kepala desa dan penduduk desa lainnya dari gunung, dan kepala desa tidak pernah mengizinkannya pergi sendiri. Namun, setelah sekian lama, Susi masih belum berhasil meramu satu pil pun. Ini membuatnya merasa sangat tidak enak hati. Tidak apa-apa, jangan terburu-buru. Meramu pil bukanlah hal yang mudah. Jika suatu hari nanti kau menjadi seorang alkemis sejati, seluruh desa Dasi akan ikut menikmati keberkahanmu." Kepala desa menepuk bahu Susi dengan penuh harapan. "Kepala desa, jangan khawatir. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga." Mata Susi bersinar dengan semangat dan tekad yang kuat. Namun, pada saat itu, tiba-tiba langit dan bumi bergetar hebat. Semua orang terkejut dan menoleh ke arah langit. Di atas sana, cahaya putih berkilauan di tengah kehampaan, dan beberapa sosok perlahan muncul dari dalamnya. "Kakak Chen, itu kakak Chen." Susi menjadi orang pertama yang mengenali Dev, lalu berteriak dengan penuh kegembiraan. "Nenek, nenek." Gadis kecil Yuner juga melihat neneknya berdiri di samping Dev. Tubuhnya gemetar karena terkejut dan kegembiraan. Semua orang di desa Dasi terperangah tak percaya. Orang-orang yang bisa terbang di udara seperti itu pasti orang-orang kuat yang sangat hebat. Dev dan rombongannya perlahan mendarat di desa Dasi. Yuner, begitu nenek itu melihat Yuner, ia langsung melepaskan tangan Dev dan berlari ke arah cucunya. "Nenek." Yuner juga bergegas berlari ke arah neneknya. Keduanya berpelukan erat sambil menangis terseduh-seduh. "Kakak Chen, baru saja kami membicarakanmu, dan ternyata kau benar-benar kembali." Susi berlari dengan penuh semangat ke arah Dev, lalu memeluknya erat. Dev tersenyum dan mengusap kepala Susi. "Susi sudah semakin tinggi sekarang. Dev, kau sudah kembali." Kepala desa juga melangkah maju dan menggenggam tangan Dev. "Kepala desa, aku sudah kembali. Aku kembali untuk melihat kalian semua." Dev memandang semua penduduk desa Dasi dengan penuh emosi, matanya dipenuhi kehangatan. Para penduduk desa bergegas menyambut dan menyapa Dev. Meskipun Dev tidak tinggal lama di desa Dasi, mereka semua tetap menganggapnya sebagai bagian dari mereka. "Nenek, bukankah kau sudah meninggal? Bagaimana mungkin kau bisa bersama kakak Chen?" Setelah tangisnya reda, Yuner menatap neneknya dengan tak percaya dan bertanya. "Ah, ini cerita panjang." Nenek itu perlahan menjelaskan semua yang terjadi kepada Yuner. "Baiklah, jangan berkerumun di sini. Dev dan yang lainnya pasti kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh. Biarkan mereka beristirahat dulu." Kepala desa mengusir semua orang agar mereka tidak mengganggu Dev dan rombongannya. Dev dan teman-temannya diberi tempat tinggal di sebuah halaman kecil. Meskipun halaman itu tampak lusuh, setidaknya cukup bersih dan nyaman. Tak lama setelah mereka menetap, Susi datang membawa beberapa tumbuhan spiritual. "Kakak Chen, ini." Kepala desa yang memintaku untuk mengantarkannya. "Setelah perjalanan panjang, kalian pasti butuh mengisi kembali energi kalian." Dev memandang tumbuhan spiritual di hadapannya, dan ia tahu bahwa ini adalah hal terbaik yang dimiliki oleh desa Dasi. "Susi, tolong sampaikan pada kepala desa bahwa kami sudah membawa cukup banyak sumber daya. Tidak perlu memberikan apapun kepada kami." Dev menepuk bahu Susi dan tersenyum. Susi mengangguk, lalu segera pergi. Namun, begitu Susi pergi, Suan Bin tidak bisa menahan diri untuk mengomentari situasi ini. "Astaga, aku sudah hidup selama bertahun-tahun, tapi aku tidak tahu bahwa di dunia surga manusia ini masih ada tempat sekampungan ini. Tumbuhan spiritual ini bisa digunakan untuk apa? Aku rasa bahkan anjing pun tidak mau memakannya." Suan Bin menggeleng-gelengkan kepalanya dengan ekspresi terkejut. Sebagai seorang ahli tingkat ke-9 alam maha sempurna, ia benar-benar terkejut dengan kemiskinan desa Dasi.
Bagaimanapun juga, mereka adalah eksistensi tertinggi. Bahkan keluarga kerajaan dan sekte-sekte besar di dunia surga manusia mungkin tidak akan menarik perhatian mereka. Apalagi tempat terpencil dan miskin seperti ini, mereka bahkan tidak akan pernah meliriknya. Ini seperti seorang miliarder yang tiba-tiba datang ke pelosok desa pegunungan yang terpencil. Orang-orang di sini sepertinya tidak bisa terbang di udara. Mereka tampaknya sangat lemah. Mengapa mereka tidak berlatih kultivasi? Zhou Tang bertanya dengan penuh kebingungan. Dev hanya bisa membalikkan matanya tanpa berkata apa-apa. Apa kalian pikir semua orang punya sumber daya dan waktu untuk terus berlatih? Penduduk desa ini bahkan kesulitan untuk bertahan hidup. Bagaimana mungkin mereka memiliki waktu dan energi untuk berkultivasi setiap hari? Lagi pula, dari mana mereka bisa mendapatkan sumber daya untuk berkultivasi? Tidak mungkin sumber daya jatuh dari langit, bukan? Sementara Dev dan rombongannya beristirahat, tiba-tiba 4 orang asing muncul di luar desa Dasi. Orang yang bertanggung jawab atas desa Dasi, keluar sekarang juga. Siapa yang mengizinkan kalian berburu? Seorang pria berjubah abu-abu, memegang pedang harta, berteriak dengan keras. Di belakangnya, 3 pria lainnya berdiri dengan ekspresi ganas, tampak sangat kasar dan kejam. Kalian ini siapa? Apa urusan kalian dengan kami berburu? Ali dengan tidak senang berjalan ke depan dan bertanya. Bam! Begitu Ali selesai berbicara, pria berjubah abu-abu itu langsung menendangnya dengan keras hingga terpental ke tanah. Dasar bocah sialan, jika berbicara dengan orang-orang dari aliansi penyegel iblis, kau harus menundukkan kepala. Pria berjubah abu-abu berkata dengan suara dingin. Mendengar bahwa mereka adalah orang-orang dari aliansi penyegel iblis, kepala desa segera berjalan cepat ke depan. Wajahnya langsung berubah menjadi suram, dan matanya penuh dengan ketegangan. Sementara itu, banyak penduduk desa mulai berkumpul. Ketika mereka melihat Ali dipukul, wajah mereka dipenuhi kemarahan. Tuan-tuan, dia masih anak-anak dan tidak tahu apa-apa. Mohon maafkan dia, kami hanya berburu sedikit di kaki gunung dan tidak naik ke puncak. Kami tahu bahwa seluruh gunung telah disegel. Kepala desa dengan cepat mencoba meredakan situasi. Bahkan di kaki gunung juga tidak boleh. Mulai sekarang, semua hasil buruan dilarang. Semua yang ada di gunung, termasuk binatang dan tumbuhan, adalah milik aliansi penyegel iblis. Siapapun yang berani menyentuhnya akan mati. Pria berjubah abu-abu berkata dengan arogan. Mendengar ini, penduduk desa mulai berbisik-bisik dengan wajah panik. Jika mereka tidak diizinkan berburu atau mengumpulkan tanaman obat, apakah mereka hanya bisa menunggu mati? Ini terlalu kejam. Jika kami tidak boleh berburu atau mengumpulkan tanaman obat, apakah kalian ingin kami mati kelaparan? Yuner berteriak dengan marah. Teriakan Yuner langsung menarik perhatian pria berjubah abu-abu itu. Tatapannya segera tertuju pada Yuner. Namun, hanya dengan sekilas pandang, ia langsung teralihkan oleh nenek yang berdiri di samping Yuner. Kultivator iblis, kalian punya kultivator iblis di desa ini. Pria berjubah abu-abu sangat senang, lalu segera berteriak kepada 3 rekannya, saudara-saudara. Kita telah menemukan seorang kultivator iblis. Ini adalah kesempatan besar kita. Cepat kirimkan pesan ke pemimpin. Sambil berteriak, ia langsung berjalan menuju nenek Yuner. Dalam sekejap, keempat pria itu mengepung sang nenek. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan keserakahan. Mereka baru saja bergabung dengan aliansi penyegel iblis, dan sejauh ini hanya berhasil mengumpulkan sedikit sumber daya untuk diserahkan ke aliansi. Mereka belum pernah memperoleh prestasi besar. Tetapi sekarang, jika mereka berhasil menangkap seorang kultivator iblis dan membawanya ke markas aliansi penyegel iblis, mereka pasti akan dihadiahi dan dipromosikan. Apa yang kalian lakukan? Nenek bukan kultivator iblis. Yuner berdiri di depan neneknya dengan ekspresi tegang, mencoba melindunginya. Kepala desa dan penduduk desa lainnya segera berdiri di depan nenek Yuner, berusaha menghalangi keempat pria itu. Orang tua bodoh, jika kalian tidak mau mati, cepat minggir. Kalau tidak, kami akan membantai kalian semua. Pria berjubah abu-abu mengancam dengan suara dingin. Namun, kepala desa dan para penduduk tidak bergerak sedikit pun. Mereka tidak menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Jika mereka sudah tidak diberi jalan hidup, maka mereka hanya bisa bertarung. Siapa yang begitu sombong ingin membantai seluruh desa ini? Sebuah suara sarkastik terdengar dari kejauhan. Tidak lama kemudian, Dev muncul bersama Suan Bin dan yang lainnya. Ketika pria berjubah abu-abu melihat Dev dan rombongannya, ia sedikit terkejut tetapi tidak terlalu peduli. Bagaimanapun juga, ia tidak merasakan fluktuasi energi dari tubuh mereka, sehingga tidak bisa menentukan tingkat kekuatan mereka. Bocah, dari pakaianmu, jelas kau bukan dari desa Dasi. Jangan ikut campur, pergilah. Kami dari aliansi penyegel iblis. Kami bertugas menangkap para kultivator iblis. Jika kau berani menghalangi, kami akan menangkap kalian semua juga. Pria berjubah abu-abu memandang Dev dengan penuh kesombongan, merasa tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Dev, jangan ikut campur. Mereka adalah orang-orang dari aliansi penyegel iblis.
Jika kau melawan mereka, kau akan. Kepala desa segera mencoba mencegah Dev. Bagaimanapun juga, aliansi penyegel iblis adalah kekuatan terbesar di dunia surga manusia. Setiap orang yang melihat mereka harus memberi mereka rasa hormat. Namun, Dev hanya tersenyum ringan dan berkata, "Kepala desa, kau tidak perlu khawatir. Aku datang kali ini memang khusus untuk memusnahkan aliansi penyegel iblis." "Bocah, kau sialan." Mendengar Dev mengatakan akan memusnahkan aliansi penyegel iblis, pria berjubah abu-abu itu langsung naik pitam dan mencaci maki. Namun, baru saja ia membuka mulut, tiba-tiba Suan Bin meludah ke arahnya dengan santai. Pev, hanya satu ludahan ringan, tetapi gelombang energi tajam langsung melesat keluar dari mulut Suan Bin. Sebelum pria berjubah abu-abu sempat menyelesaikan ucapannya, tubuhnya langsung meledak menjadi serpihan daging. Darah dan potongan tubuh berserakan ke segala arah. Namun, Dev hanya melambaikan tangannya sedikit, lalu sebuah penghalang energi muncul, melindungi semua orang agar tidak terkena cipratan darah. Melihat pemandangan ini, semua orang di desa Dasi langsung terperangah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang-orang yang dibawa Dev akan memiliki kekuatan seperti ini. Sementara itu, 3 orang lain yang datang bersama pria berjubah abu-abu melihat kejadian tersebut langsung ketakutan hingga kaki mereka lemas. Mereka berbalik dan mencoba melarikan diri. Namun, baru saja mereka berlari 2 langkah, mereka tiba-tiba berhenti. Mata mereka membelalak, dan tubuh mereka tiba-tiba meledak sendiri. Dalam sekejap mata, keempat orang dari aliansi penyegel iblis semuanya tewas. Namun, tak satu pun dari penduduk desa Dasi melihat siapa yang menyerang mereka. "Kakak Chen, orang-orang yang kau bawa ini, sebenarnya mereka berada di tingkat kultivasi apa?" Zuzi bertanya dengan rasa penasaran yang luar biasa. Seseorang yang bisa membuat 4 anggota aliansi penyegel iblis meledak hanya dengan berpikir, tentu memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Dev tersenyum kecil dan berkata, "Mereka semua berada di alam Mahayana tahap ke-9, Mahayana tahap ke-9. Zuzi terlihat bingung, tingkat itu seperti apa? Penduduk desa lainnya juga menatap Dev dengan wajah penuh kebingungan. Bagi mereka, tingkatan seperti itu terlalu jauh di luar jangkauan. Ini seperti anak-anak di daerah terpencil yang tidak tahu berapa banyak 1 miliar itu. Bagi mereka, 10.000 saja sudah seperti angka yang tidak terbayangkan." Dev terdiam sejenak, lalu berkata, "Baiklah, bagaimana kalau aku tanya ini? Menurutmu, apakah aliansi penyegel iblis itu sangat kuat?" "Tentu saja mereka sangat kuat. Kepala desa sudah pernah menceritakan kepada kami bahwa aliansi penyegel iblis sangat mengerikan. Kekuatan mereka menyebar ke seluruh dunia surga manusia." Zuzi menjawab dengan lantang, "Kalau begitu, dengarkan baik-baik." Dev tersenyum dan melanjutkan, "Aliansi penyegel iblis memang kuat, tetapi bahkan jika pemimpin mereka sendiri datang ke sini, salah satu dari mereka yang bersamaku bisa menamparnya sampai mati dalam sekali pukul." "Apa?" Zuzi langsung tercengang, otaknya seketika berhenti berpikir. Kepala desa juga membuka mulutnya lebar-lebar, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Bahkan pemimpin aliansi penyegel iblis pun bukan tandingan mereka. Dev tersenyum dan mengangguk. Namun, pada saat itu, tiba-tiba belasan bayangan berkelebat dengan kecepatan tinggi menuju desa Dasi. Itu orang-orang dari aliansi penyegel iblis. Mereka datang untuk menangkap nenek. Yuner berteriak dengan panik. Baru saja berita tentang adanya kultivator iblis di desa Dasi menyebar, jadi orang-orang dari aliansi penyegel iblis pasti akan datang ke sini. "Jangan khawatir, Yuner. Tidak ada yang bisa membawa pergi nenekmu." Dev tersenyum dan dengan lembut mengusap rambut Yuner. Sementara itu, Suan Bin mengangkat tangannya sedikit, siap untuk melenyapkan musuh yang datang. Namun, sebelum ia bisa bergerak, Zhou Tang dengan cepat menahan tangannya. "Kakak, beri aku kesempatan untuk pamer dulu," Zhou Tang berkata dengan antusias, berharap bisa menunjukkan kekuatannya di depan penduduk desa Dasi. Baginya, memamerkan kekuatan di depan orang-orang biasa seperti ini terasa cukup menyenangkan. Namun, bahkan sebelum Zhou Tang bisa bergerak, sesosok bayangan melesat keluar dengan kecepatan yang luar biasa. Ternyata, Chang Yue sudah bergerak lebih dulu. Boom, boom, boom. Chang Yue tidak mengeluarkan serangan apapun. Ia hanya melintas dengan cepat di antara belasan anggota aliansi penyegel iblis, dan dalam sekejap mata, tubuh mereka semua hancur berkeping-keping. Tubuh fisik Chang Yue sangatlah kuat. Meskipun Dev bisa menghancurkannya dengan mudah, bagi kultivator biasa, tubuhnya benar-benar tak tertandingi. Dalam waktu 1 tarikan napas, Chang Yue sudah kembali ke tempatnya semula. Namun, belasan anggota aliansi penyegel iblis telah berubah menjadi genangan daging dan darah. Darah segar berserakan di tanah, menciptakan pemandangan yang sangat mengerikan. Bersambung.